Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, bertemu lagi dengan saya dalam program Sehati, sehat dengan cara Islami. Satu hal penting yang tidak boleh dilupakan atau dilewatkan pada bayi yang baru lahir adalah imunisasi. Karena dengan imunisasi dasar yang lengkap dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Dan episode kali ini kami akan mengulas tentang pentingnya imunisasi pada bayi bersama Dr. Hani, spesialis anak. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dokter, kenapa sih, Dok, imunisasi itu penting bagi bayi? Imunisasi itu kan tujuannya memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Nah, kalau pada bayi sendiri, imunitas tubuhnya itu dia masih belum terbentuk sempurna. Dia masih sangat rentan untuk masuknya kuman dan menjadi infeksi di dalam tubuhnya. Sehingga dilakukan imunisasi. Imunisasi itu kan kita memasukkan antigen dari penyakit-penyakit itu, sehingga yang sudah dilemahkan. Kalau misalnya sudah dilemahkan, nanti akan reaksi pada bayinya akan timbul membentuk antibodi, dan karena itu kumannya sudah dilemahkan, jadi reaksinya juga akan timbulnya lebih ringan daripada kalau dia terinfeksi penyakit yang sebenarnya. Gitu. Sehingga pada suatu saat nanti bayinya terinfeksi lagi, itu bayinya sudah punya bekal kekebalan tubuh. Sudah punya antibodi sendiri untuk melawan infeksinya tadi, kumannya yang masuk tadi. Jadi nanti kalau dia sudah punya kekebalan di dalam tubuhnya, diharapkan paling enggak kalau misalnya dia sakit, nanti sakitnya tidak parah gitu. Gitu ya. Kalau dia kekebalannya yang terbentuk bagus, dia bisa survive dari sakitnya. Jadi yang lain sakit dia tidak tertular. Jadi yang diharapkan seperti itu dari imunisasi. Gitu. Jadi dari imunisasi itu sendiri sebenarnya untuk memberikan kekebalan ya, imunitas terhadap tubuh ya, Dok, ya, dari penyakit-penyakit yang di luar. Tapi Dok, sepertinya sih kalau untuk imunisasi pada bayi ini masih banyak orang tua yang ragu untuk memberikannya pada anak-anaknya, Dok. Mengapa sih, Dok, masih banyak masih banyak yang menyepelekan hal ini gitu? Ya, karena mungkin kan biasanya kalau diimunisasi reaksinya memang anaknya kan jadi demam. Yang tadinya anaknya harusnya sehat, imunisasi anaknya jadi demam. Mungkin itu juga kali ya yang bikin orang tua jadi ragu-ragu untuk memberikannya. Masih belum tersubsidi oleh pemerintah, itu kan masih mahal. Mungkin itu salah satu itu juga yang mungkin membuat orang tua jadi ragu-ragu untuk memberikan vaksinnya. Bagaimana kegiatan dan sosialisasi imunisasi di Indonesia ini menurut dokter tuh udah bagus atau belum sih, Dok? Kalau dibilang bagus, mungkin masih harus ditingkatkan lagi. Cuman kalau saya lihat sekarang itu kan media informasi sangat mudah sekali ya. Sekarang kayaknya kita di mana-mana ada internet, di mana-mana ada TV, di mana-mana ada radio. Kayaknya gampang sekali kita mendapatkan informasi, belum lagi kayak Twitter, Facebook, kayaknya hampir semua orang sekarang sudah melakukan itu. Dan banyak kalau kita misalnya cari di internet gitu, banyak sekali informasi tentang imunisasi sekarang sudah. Jadi sudah lumayan cukup bagus. Ada beberapa dokter yang sudah mulai melakukan sosialisasi dengan menggunakan media-media itu. Sudah cukup bagus, cuman mungkin memang masih perlu ditingkatkan lagi. Masih harus ditingkatkan lagi ya, Dok ya. Dok, imunisasi apa saja sih, Dok, yang penting harus diberikan pada bayi? Imunisasi itu yang penting adalah imunisasi itu kan tujuannya untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa tertular dengan infeksi dan yang ada vaksinnya. Jadi kalau yang penting itu ya semua penyakit yang ada vaksinnya itu kalau bisa diberikan kepada anak. Cuman mungkin memang ada panduannya, ada jadwalnya. Kalau di Indonesia mungkin ada jadwal dari Departemen Kesehatan. Kemudian kalau dari dokter anak sendiri, kita biasanya ada panduan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi sesuai apa yang sudah direkomendasikan
di situ seharusnya bayi mendapatkannya. Nah, waktu pemberian imunisasinya sendiri tuh yang tepat tuh waktunya kapan aja sih, Dok? Tadi kan saya bilang tadi itu sudah ada panduannya, sudah terjadwal. Jadi memang ada umur-umur tertentu di mana bayi itu harus mendapatkan imunisasi. Seperti misalnya kalau bayi baru lahir biasanya dia diberikan imunisasi untuk hepatitis B sama polio yang ke-0. Kemudian untuk usia 1 bulan hepatitis B-nya diulang lagi. Untuk usia 2 bulan itu dia harus dapat vaksin DPT, harus dapat vaksin pneumokokus vaksin, harus dapat juga rotavirus. Jadi itu ada jadwal-jadwalnya pada usia berapa saja itu diberikan. Oke. Nah, kalau itu kan berarti kan biasanya sih yang saya tahu ya, Dok, yang sebulan, 2 bulan sampai nanti 6 bulan itu kan terus ya, Dok, ya. Nanti baru lagi di 9 bulan ya, Dok. Nah, kalau pemberiannya terlambat, bagaimana ngejar ketinggalannya gitu, Dok? Nggak apa-apa, karena itu kan jadwal itu hanya disusun supaya mempermudah kita mengatur kapan harus kembali gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan terlambat, kita ada istilah catch up imunisasi. Jadi yang terlambat itu kita kejarkan apa yang dia belum dapat. Oh gitu. Jadi nggak masalah. Kalau untuk vaksin. Bahkan sampai usia dewasa pun kalau ada vaksin yang belum diberikan pada saat kita bayi itu masih bisa Masih bisa, cuman ada memang beberapa vaksin yang nggak boleh dikasih kalau udah besar. Misalnya untuk yang pertusis itu efek sampingnya lebih besar kalau dia diberikan di usia vaksin pertusis di usia lebih dari 7 tahun. Jadi itu yang diberikan yang tanpa pertusis, seperti itu. Oke, dokter. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya ya, Dok, ya. Ternyata imunisasi itu banyak sekali macamnya dan memang penting sekali untuk bayi. Sahabat Zakat TV, imunisasi bukanlah hal yang baru. Kita akan bahas lebih lanjut tentang pentingnya imunisasi tetap dalam Sehati. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati. Dokter Hani, boleh tidak sih, Dok, bayi itu ditunda dalam pemberian imunisasinya? Memang ada beberapa kondisi yang kita harus menunda imunisasi. Jadi ya boleh jawabannya. Oh, boleh aja ya, Dok, ya. Beberapa hal itu apa aja sih, Dok? Misalnya bayi prematur, kurang dari 2.000 kilo, bayi kecil, itu juga kita harus tunda karena pada bayi-bayi itu imunitas tubuhnya masih sangat tidak matang, sehingga perlu mencapai waktu yang tepat untuk kita harus melakukan imunisasi supaya respon yang diharapkan untuk vaksinnya juga bisa terbentuk dengan baik. Kemudian kalau misalnya anaknya sakit, demam, kalau cuma sakit batuk, pilek, diare ringan 1-2 kali sih mungkin nggak apa-apa, tetap vaksin. Tapi kalau misalnya anaknya demam juga kita nggak boleh vaksin, karena nanti juga respon terhadap vaksin yang diberikannya tidak sesuai dengan yang diharapkan itu ya, Dok. Kemudian ada beberapa, misalnya anak-anak yang sedang dengan pengobatan yang sedang mengalami depresi dari imunitas tubuhnya, mungkin karena sakit, karena obat-obat tertentu, itu juga ada aturan khusus untuk melakukan vaksin, kadang-kadang tidak sesuai dengan panduan yang tadi sudah saya sebutkan di awal.
Dokter, jadi bila bayi sudah mendapatkan imunisasi atau vaksin lengkap, berarti dia tidak akan terkena penyakit? Tujuannya vaksin itu kan bukan proteksi 100%, ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, bayi yang sudah divaksin kemungkinan sakit berarti sudah nggak ada. Itu juga nggak benar seperti itu. Meskipun anak sudah divaksin, itu tetap mungkin bisa dia terinfeksi, karena tujuan dari vaksin adalah bukan proteksi 100%, tapi kita memasukkan antigen, memasukkan kuman yang sudah dilemahkan supaya dia punya antibodinya. Sehingga dia kalau misalnya orang perang, dia sudah punya senjatanya sendiri, ya, jadi dia sudah siap untuk melawan kuman itu. Nah, sekarang tergantung, kalau misalnya untuk menjadi sakit itu kan tergantung kumannya itu dia poten atau tidak, kumannya itu apa sih istilahnya ya, keras atau tidak, kemudian daya tahan tubuh anaknya sendiri itu seperti apa. Itu kan banyak faktor yang mempengaruhi anak menjadi sakit. Kalau misalkan kumannya itu mungkin cuma kuman yang ringan yang masuk, dia imunisasinya sudah lengkap, terbentuk dengan reaksinya terbentuk dengan baik, ya mungkin anak itu tidak sakit. Tapi kalau misalnya kumannya itu sangat sangat kuat sehingga dia antibodinya yang dibentuk anak itu tidak kuat untuk melawannya, ya mungkin dia tetap mungkin sakit. Hanya saja anak yang sudah terimunisasi biasanya karena dia sudah punya antibodi dalam tubuhnya, kalau dia terinfeksi dan akhirnya sakit oleh kuman yang sudah dia dapatkan dengan imunisasi, biasanya reaksinya tidak parah, tidak separah anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Gitu. Jadi jangan dianggap kalau udah vaksin terus sudah langsung kebal aja gitu ya, Dok, itu juga nggak bisa seperti itu ya. Jadi tetap faktor-faktor yang lain juga tetap harus dijaga. Anak harus dapat ASI, anak lingkungan higienis sanitasi lingkungannya juga harus bagus. Itu juga tetap mempengaruhi penyakit untuk itu juga masuk. Jadi faktor pendukungnya ya, Dok ya. Kalau misalkan kuman dimasukkan ke dalam tubuh, itu kan pasti akan terjadi reaksi tubuh ya terhadap kuman itu. Biasanya memang reaksi yang timbul itu adalah demam. Ya. Tapi kalau misalnya anak yang nggak demam, bukan berarti vaksinnya tidak bekerja, tidak juga seperti itu. Mungkin harusnya sih kalau misalnya, karena dalam vaksin kuman yang dimasukkan itu adalah kuman yang sudah dilemahkan. Jadi dia tidak berbahaya sebenarnya jadi dia sebenarnya tidak juga menimbulkan sakit pada anak. Nah, mungkin kondisinya anak saat imunisasi juga yang berpengaruh, sehingga respon yang timbul, respon yang keluar juga ada yang demam, ada yang tidak demam gitu. Dokter Hani, ini ada dua istilah nih ya yang saya tuh nggak tahu perbedaannya apa sih, Dok, antara imunisasi dengan vaksin. Kalau ditanya imunisasi sama vaksin itu sama-sama aja dua-duanya, cuman itu ada istilah aja. Sebenarnya imunisasi atau vaksin itu tujuannya adalah membuat tubuh menjadi imun. Yang imunisasi itu ada dua, bisa dicapai dengan imunisasi yang pasif dan aktif. Nah, yang kita lakukan dengan imunisasi itu sebenarnya adalah cara vaksin yang aktif. Jadi vaksin aktif atau pasif itu, kalau misalnya yang pasif itu kita langsung kasih itu antibodinya. Misalnya pada orang yang sakit berat, dia nggak bisa melawan, itu kadang-kadang dibutuhkan tambahan antibodinya langsung, itu namanya vaksin yang pasif. Sedangkan yang dimaksud dengan imunisasi itu adalah vaksin yang aktif, di mana kita masukin kumannya. Diharapkan tubuhnya sendiri yang melakukan kegiatan untuk melawan kuman yang kita masukkan tadi. Jadi sebenarnya istilah yang paling tepat dipakai adalah vaksin. Jadi sebenarnya istilah itu yang benar itu vaksin ya, Dok ya. Vaksinasi. Jadi vaksinasi. Jadi vaksin aktif dan jadi yang namanya proses imunitas tubuh itu bisa kita lakukan dengan melakukan pemberian vaksin pasif maupun vaksin aktif. Nah, yang dikerjakan pada proses imunisasi adalah vaksin yang aktif, di mana pada vaksin aktif itu kita hanya masukkan kuman, tubuhnya sendiri yang bikin
bikin respon untuk terjadinya suatu imunitas kekebalan. Gitu. Jadi itu cuma masalah istilah aja, sama aja imunisasi dan vaksin itu sebenarnya. Vaksin itu ada apa aja sih dok? Ada berapa macam vaksin sih? Banyak ya dok. Banyak. Untuk anak sendiri, kalau menurut rekomendasi dari IDAI, itu vaksin itu yang namanya anak itu kalau itu sampai 18 tahun ya mbak. Jadi dilakukan pemberian vaksin ada berapa macam ya? Ada itu dilakukan pemberian secara berulang. Maksudnya berulang itu supaya kita mencapai kadar optimal, sehingga dia memiliki antibodi yang bisa untuk mempertahankan diri dari bila ada kuman yang masuk. Jadi biasanya kan kalau kuman masuk, antibodi yang terbentuk itu dia ada masanya dia akan turun, kemudian kita harus tambahin lagi supaya dia mencapai tahap yang kadar yang benar-benar sudah mampu melindungi si anak. Dokter Hani boleh ditahan sebentar ya untuk penjelasannya mengenai vaksin, berbagai macam vaksin. Sahabat Zakat TV, tetap di Sehati, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Dokter Hani. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa, kembali lagi dalam program Sehati. Dokter Hani, tadi kan kita kepotong tentang berbagai macam vaksin ya. Apa aja sih dok vaksin itu? Vaksin itu prinsipnya adalah untuk semua penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Kalau berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak itu ada vaksin untuk hepatitis B, vaksin untuk tuberkulosis, itu BCG, kemudian ada vaksin untuk polio, difteri, tetanus, itu yang orang kenal dengan DPT. Kemudian ada lagi vaksin untuk hemophilus influenza, HIV kalau orang awang banyak dikenalnya dengan singkatan HIV. Kemudian ada pneumococcus vaksin untuk biasanya sakitnya radang paru-paru, radang telinga tengah, itu disebut PCV vaksin. Kemudian ada juga yang yang paling akhir masuk ke rotavirus, anti diare. Kemudian ada vaksin untuk varicella, ada vaksin untuk campak, ada vaksin untuk MMR kalau orang bilang itu campaknya kita ulang, kemudian untuk rubella dan untuk parotitis ya, gondongan itu, terus ada hepatitis A dan ada tifoid. Jadi memang banyak sekali ya dok. Tadi ngapalinnya sempat wow. Oke. Dok, bayi setelah diimunisasi itu katanya bayi itu tidak boleh langsung kita berikan ASI ya dok. Itu benar nggak sih dok kayak gitu dok? Sebenarnya nggak juga ya. Kalau misalnya takutnya itu terutama itu bayi-bayi yang diberikan vaksin tetes, vaksin secara oral, karena di dalam ASI itu kan sebenarnya ada antibodi, bukan antibodi ya, zat untuk mematikan dari kumannya itu. Jadi takutnya kalau habis dikasih vaksin, kumannya mati. Tapi itu biasanya terutama pada pemberian kolostrum. Jadi polio di oral
polio di awal itu yang jangan langsung habis diberikan langsung dikasih ASI. Tapi kalau yang alasan lain biasanya dikasih jarak kalau habis dikasih tetes vaksin, karena takutnya kenapa dia bayinya langsung minum, nanti perutnya penuh, keluar lagi vaksinnya sama ASI-nya, jadi sebaiknya sih kalau habis vaksin dikasih jeda, tapi nggak harus seperti itu. Justru untuk menenangkan bayi supaya nggak kesakitan pada saat vaksin itu disusuin lebih baik. Oh gitu. Justru sebenarnya lebih baik setelah divaksin itu kita kasih ASI lagi, kita pada saat divaksin. Pada saat divaksin justru ya. Oke. Nah tadi dok, kalau imunisasi secara oral gitu kan, terus ada kemungkinan dimuntahkan, itu apa harus diulangi lagi dok? Kalau memang kita tidak yakin vaksinnya masuk dan memang banyak sekali yang keluar, yaitu biasanya sih kita ulang. Tapi kalau misalnya udah setengah jam kemudian dia baru muntah, itu sih biasanya kita tidak perlu ulang. Oh gitu. Jadi kalau tergantung yang keluarnya lagi ya dok ya. Kalau memang banyak ya harus diulang, kalau tidak ya nggak perlu juga ya dok ya. Dokter, itu dibenarkan nggak sih dok mengurangi dosis dari imunisasi? Maksudnya mengurangi dosis mungkin yang harusnya 3 kali cuma dikasih sekali gitu. Sebenarnya tujuan vaksin itu kenapa harus diulang-ulang, itu karena kita harus, tadi itu saya udah bilang, untuk mencapai kadar tertentu, kadar optimal yang memang sudah cukup untuk menjaga bayi atau anak supaya tidak tertular, tidak bisa melawan kumannya. Jadi harus ada kadar tertentu yang harus capai, dan itu biasanya memang butuh pengulangan untuk semakin lebih kuat responnya. Tapi kalau misalkan nih anak tidak mendapatkan vaksin secara lengkap, bukan berarti terus vaksinnya tidak bekerja. Bisa tetap bisa bekerja, cuman dia tidak optimal bekerjanya. Jadi sebaiknya memang diberikan secara benar sesuai dengan yang direkomendasikan. Ada dampaknya nggak sih dok setelah diimunisasi bagi anak gitu, dampak negatifnya? Kalau bilang imunisasi itu ada istilahnya kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi adalah segala hal yang terjadi setelah anak imunisasi yang ada kaitannya dengan vaksinnya. Itu bisa karena mungkin kesalahan dari prosedurnya, atau mungkin cara penyimpanan vaksin yang mungkin dipakai sudah kualitasnya kurang baik, kemudian atau memang kejadian yang memang kita tidak prediksikan. Jadi ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, ada. Oh gitu. Tapi memang kejadiannya sangat jarang ya untuk kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Dan kalau misalnya nih anak yang misalnya dapat vaksin polio oral, itu juga ada kemungkinan dia jadi kena polio beneran, itu juga ada kemungkinan. Cuman kita setiap ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu, kita nggak boleh langsung bilang, oh ini gara-gara vaksinnya, tidak seperti itu. Tapi ada prosedur yang kita harus laporkan, harus dilakukan pencarian data yang benar untuk membuktikan bahwa kejadian itu adalah benar-benar karena vaksinnya. Oke. Nah tadi kan dokter sempat bilang ya kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu salah satunya bisa dari vaksin. Nah, vaksinnya sendiri itu memang ada masa kadaluarsanya juga ya dok? Ada. Berapa lama dok itu dok? Itu tergantung vaksinnya. Ada namanya. Jadi kalau namanya vaksin itu ada namanya rantai vaksin yang harus kita jaga. Jadi vaksin itu harus ditaruh di kulkas dengan suhu berapa. Vaksin satu dan vaksin yang lain itu kadang-kadang memerlukan perlakuan yang berbeda tergantung jenis vaksinnya. Nah kalau kita tidak baik dalam menjaga rantai vaksin itu, akan mempengaruhi kualitas dari vaksin. Dokter Hani,
terkadang di sekolah itu, sekolah dasar ya, anak-anak tuh suka diberikan imunisasi dari pihak sekolah. Nah, ada dampaknya nggak sih dok? Sementara si anak itu tuh sebenarnya sudah lengkap vaksin yang diberikan sedari dia kecil. Itu ada dampaknya nggak bila kelebihan divaksin? Jadi sebenarnya itu ada namanya bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Itu sebenarnya bukan programnya sekolah, itu programnya Depkes. Jadi memang ada di sekolah pada waktu-waktu tertentu, biasanya tuh di kelas 1 sama kelas berapa ya, kelas 3 kali ya. Itu memang ada namanya BIAS. Itu adalah program dari Depkes untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Gitu. Jadi memang dilakukan, dan pada prinsipnya vaksin yang diberikan berlebihan itu tidak apa-apa daripada dia tidak sama sekali. Jadi lebih baik dia kelebihan daripada dia tidak diimunisasi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya dok ya kalau diberikan vaksin lagi berulang-ulang gitu ya, tidak akan menimbulkan dampak apapun. Dampak yang timbul hampir tidak menimbulkan dampak. Hampir jadi tidak akan menimbulkan dampak apapun ya. Ya. Sahabat Zakat TV, bayi baru lahir belum memiliki antibodi yang cukup untuk melawan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, sebaiknya lengkapilah imunisasi anak Anda sejak dini. Terima kasih dokter telah meluangkan waktunya dalam program Sehati. Sahabat Zakat TV, semoga informasi tentang imunisasi ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.